Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Fountain of Youth. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang berusaha memecahkan misteri kuno tentang sumber air abadi. Rumornya, sumber air ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat orang yang meminumnya menjadi hidup abadi. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Luke yang akan menjadi tokoh utama pada film ini. Saat dia mengendarai sepeda motor di jalanan, terdapat sekelompok orang bersenjata yang ingin menghentikannya. Pemimpin dari kelompok itu yang bernama Kasim pun langsung membentak Luke dan menyuruhnya untuk mengembalikan lukisan antik yang dicurinya. Luke dengan raut wajah polos pun mengatakan bahwa dia hanya meminjamnya sebentar. Setelah itu, Luke pun langsung melarikan diri dari sana. Ia pun langsung menancap gas motornya dengan melewati kerumunan masyarakat agar Kasim bersama pasukannya tak bisa mengejarnya. Sialnya, ketika Luke melewati sebuah gang, bawahan dari Kasim pun berhasil menghadangnya yang membuatnya langsung terpental. Beruntungnya, terdapat sekumpulan warga yang langsung memarahi bawahan dari Kasim sehingga Luke bisa melarikan diri. Luke lalu ditelepon oleh rekan timnya agar segera menaiki kereta api yang akan berangkat 10 menit lagi. Dengan bergegas, ia pun langsung mengendarai motor orang lain agar bisa mengejar kereta yang disarankan oleh rekan timnya. Tepat pada waktunya, ia pun berhasil menaiki kereta dan menghilangkan jejak dari Kasim yang mengejarnya. Ia pun lalu mencari tempat duduk untuk beristirahat. Saat malam hari, ia pun dihampiri oleh seorang wanita bernama Esme yang mengaku sebagai penjaga lukisan antik. Luke lalu diperintah untuk memberikan lukisan yang dicurinya atau nyawanya akan menjadi taruhannya. Dengan tersenyum, Luke pun mengatakan bahwa dia akan tetap mempertahankan lukisannya ini apapun risikonya. Seketika, Esme langsung memberikan kode kepada pasukannya agar menangkap Luke. Namun, Luke bukan orang lemah seperti yang difikirkan oleh Esme. Hanya dengan beberapa gerakan dan teknik bela diri, ia pun berhasil melumpuhkan semua pasukan dari Esme dan mengambil kembali lukisannya. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk melompat dari kereta untuk menghilangkan jejak dari Esme. Ia lalu menelpon rekannya lagi bahwa dia mengalami masalah kembali. Keesokan harinya, diperlihatkan Luke yang berada di museum lukisan antik yang ada di kota London. Ia pun lalu bertemu dengan adik kandungnya yang ternyata bekerja di tempat itu. Adik kandung dari Luke yang bernama Charlotte pun bertanya kepada kakaknya tentang mengapa dia di sini. Luke pun beralasan bahwa dia sedang ingin menemuinya untuk mengetahui kabarnya. Charlotte pun langsung tersenyum dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tak lama kemudian, Luke tiba-tiba mencuri sebuah lukisan yang membuat Charlotte merasa panik. Charlotte pun langsung meneriaki Luke agar tak melakukan hal itu. Saat berada di area luar, Luke menyuruh adiknya agar ikut bersamanya sebab ada hal yang harus dia ketahui. Dengan menaiki sebuah mobil sport, Luke berhasil melabuhi beberapa polisi yang mengejarnya. Saat sudah berhasil lolos dan masuk ke tempat persembunyian, Charlotte pun merasa terkejut dengan seluruh rekan dari Luke yang dahulunya adalah bawahan dari ayah mereka yang sudah tewas. Charlotte lalu bertanya tentang hal apakah yang sedang dilakukan oleh kakaknya. Bukannya menjawab pertanyaan adiknya, Luke langsung memberikan semprotan bius kepada adiknya yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Ketika membuka matanya, Charlotte sudah berada di tengah taman kota. Ketika kembali ke museum, ia pun ditanyai oleh seorang detektif bernama Abbas yang bertanya kepadanya tentang di mana kakaknya. Charlotte pun menjawab bahwa dia tak tahu apa-apa.
Bahkan, dia sendiri tiba-tiba tersadar di sebuah taman. Charlotte lalu dipanggil oleh atasannya dan langsung dipecat setelah terpantau di kamera CCTV karena dianggap membantu kakaknya dalam mencuri lukisan. Dengan perasaan sedih, dia pun memutuskan untuk pulang. Saat tiba di rumahnya, ia mendapatkan berita buruk bahwa putranya atau Thomas akan diasuh oleh suaminya. Ia telah menyewa pengacara terkenal untuk memenangkan hak asuh. Ternyata, Charlotte sedang dalam proses perceraian dan merebutkan hak asuh anaknya. Ia pun lalu pergi ke tempat persembunyian dari Luke yang merupakan rumah ayahnya dahulu. Saat tiba di sana, ia pun langsung memarahi Luke sebab karenanya dia dipecat dari pekerjaannya dan akan kehilangan hak asuh anaknya karena tak bisa menyewa pengacara. Luke lalu meminta maaf dan malah bertanya apakah lukisan di museum itu adalah palsu, sebab dia sedang memecahkan misteri tentang sumber air abadi yang dipercaya dalam cerita kuno. Keberadaan sumber air itu ada hubungannya dengan 5 lukisan antik yang memiliki simbol ketika dipindai. Mendengar hal itu, Charlotte pun langsung tertawa dan bertanya apakah Luke sudah gila. Sumber air abadi itu tak nyata, itu hanyalah kisah legenda belaka. Setelah itu, Charlotte pun langsung pergi dari sana dan mengatakan bahwa lukisan di museum memanglah palsu. Namun, dia mengetahui tempat dari lukisan yang asli. Malam harinya, Luke tiba-tiba dihampiri oleh Esme yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan terus mengawasinya. Luke pun lalu tersenyum dan menjawab bahwa dia akan mengembalikan semua lukisan yang dicurinya apabila misinya sudah selesai. Keesokan harinya, Luke mencoba merayu adiknya agar mau bergabung bersamanya dan menunjukkan tentang di mana lukisan yang asli. Charlotte pun menolak tawaran itu. Luke lalu memberikan tawaran lagi bahwa bosnya akan membantunya dalam memenangkan hak asuh. Seketika, Charlotte pun langsung menerima tawaran itu dan menunjukkan tentang di mana lukisan yang asli. Menurut informasi yang ia dapatkan, lukisan yang asli disembunyikan di sebuah kapal kuno yang tenggelam di dasar laut. Namun, ia tak tahu pasti apakah lukisan itu masih ada di sana atau sudah menghilang. Luke bersama timnya pun langsung menjalankan misi selanjutnya dengan mendatangi kapal kuno yang dibicarakan oleh Charlotte. Saat sudah menemukan bangkai dari kapal itu, dia bersama Charlotte pun langsung masuk ke dalam sana untuk mengambil lukisan yang mereka cari. Tanpa diduga, dari suatu arah, muncullah Esme bersama pasukannya yang mendatangi tempat dari Luke berada. Luke, amin. Rekan tim dari Luke yang bernama Murphy pun mencoba menghubungi Luke bahwa ada kelompok orang bersenjata yang mendatanginya. Namun, sinyal mereka telah disadap oleh pasukan dari Esme yang membuat sinyal Murphy pun tak terhubung dengan Luke. Sementara itu, di dalam kapal, Luke menyusuri ruangan demi ruangan dan menemukan sebuah berangkas yang cukup aneh. Benar saja, di dalam berangkas itu terdapat lukisan yang dicari oleh Luke. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Baru saja melangkah keluar, datanglah Esme bersama pasukannya yang menyuruh Luke untuk menyerahkan lukisan yang dicurinya. Luke dengan raut wajah polos pun menjawab bahwa dia menemukannya dan bukan mencurinya. Seketika, Esme pun langsung memulai serangan dengan menghajar Luke. Sialnya, Charlotte malah disandera oleh Esme agar Luke menyerahkan lukisannya. Luke pun mencoba bernegosiasi agar Esme mau melepaskan adiknya. Ketika sebuah ombak menghantam mereka, Luke langsung memberikan kode kepada adiknya agar melepaskan diri. Pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil lolos dari sana dan dijemput oleh rekan timnya. Saat kembali ke dalam kapal, Owen atau bos dari Luke pun mengapresiasi kinerja mereka berdua. Setelah itu, mereka pun melakukan kegiatan selanjutnya yaitu pemindaian. Saat berada di markas, Charlotte ditelepon oleh suaminya bahwa dia akan pergi ke Jepang dan membawa Thomas. Mendengar hal itu, Charlotte pun menyuruh Luke agar segera bertindak sebab dia tak ingin kehilangan putranya. Luke dengan senang hati pun akan menyusun rencana bersama bosnya. Di sebuah ruangan, Murphy mengabari timnya bahwa hasil pemindaian menunjukkan simbol kalimat atau bahasa kuno yang berarti jahat. Mereka pun merasa sangat bingung tentang maksud dari kalimat itu. Charlotte lalu angkat suara dan melakukan cocok logi bahwa saat lukisan itu dibuat, ada sebuah Alkitab kuno yang salah cetak. Alkitab itu sering disebut sebagai Alkitab jahat. Mungkin saja kalimat itu mengarah ke sebuah Alkitab itu. Belum sempat menjelaskan lebih lanjut, datanglah Abbas bersama pasukannya yang tak menyangka jika Charlotte menjadi bagian dari para pencuri. Charlotte pun mencoba menjelaskan bahwa ini tak seperti yang mereka pikirkan. Akan tetapi,
Abbas tetap menuduhnya menjadi bagian dari para pencuri. Tak lama kemudian, datanglah Qasim bersama pasukannya yang langsung menyandera mereka semua. Qasim menyuruh Luke agar mengembalikan lukisan yang dicurinya. Luke pun meminta maaf dan memberikan 5 lukisan kunonya kepada Qasim asalkan keempat temannya dibebaskan. Mendengar tawaran itu, Qasim pun merasa terkejut dan langsung menyetujuinya. Ketika rekan timnya telah pergi dari sana, Luke langsung memberikan kode kepada Abbas agar melakukan perlawanan. Pada akhirnya, terjadilah baku tembak antara pasukan dari Abbas dan pasukan dari Qasim. Kesempatan itu pun lalu digunakan oleh Luke untuk melarikan diri bersama timnya. Abbas yang melihat hal itu pun merasa heran karena Luke meninggalkan 5 lukisannya yang berharga. Ia pun merasa bingung tentang rencana apakah yang sedang dilakukan oleh Luke. Singkat cerita, Luke bersama timnya pun sudah berada di sebuah pesawat dan ada Thomas di sana. Charlotte berhasil mengambil Thomas dari suaminya sebelum dia dibawa pergi ke Jepang. Charlotte lalu mengatakan bahwa Alkitab jahat hanya ada satu di perpustakaan kota. Untuk masuk ke sana, mereka harus menyewa seorang pustakawan. Hal itu pun bukan menjadi masalah bagi Owen. Ketika Luke bersama timnya sedang menjalankan rencana, Thomas diasuh oleh Owen di sebuah restoran. Thomas mencoba berbicara kepada Owen apakah dia boleh memesan beberapa makanan. Owen dengan tersenyum pun menjawab bahwa dia akan membelikan semua makanan yang ada di sini. Fräulein, 2 glasses of champagne. Kembali ke Luke, dia bersama kedua rekannya pun mulai masuk ke ruangan rahasia tempat dari Alkitab jahat berada. Di sana, Charlotte bersama rekan wanita dari Luke yang bernama Deb pun mulai memindai Alkitab itu. Namun, tak ada yang aneh di Alkitab itu. Di area luar, Murphy mengabari Luke bahwa Esme bersama timnya kembali memburu mereka. Luke pun lalu memutuskan untuk mengulur waktu dan menyuruh rekannya agar menyelesaikan tugas mereka. Ketika sudah bertemu dengan Esme, Luke lalu menyapanya dan memujanya bahwa dia sangat cantik hari ini. Esme pun seketika langsung menyerang Luke dan menyuruhnya untuk menyerahkan semua lukisan yang dicurinya. Luke pun menjawab bahwa semua lukisan itu dia tinggal di dalam markasnya. Ia tak tahu apakah lukisan itu masih ada di sana atau sudah disita oleh kepolisian. Esme pun merasa tak percaya dan terus menyerang Luke. Luke lalu menegaskan bahwa misinya ini bukan tentang lukisan, melainkan tentang hal yang lainnya. Saat Esme tengah lengah, Luke langsung mengikatnya ke sebuah tali yang membuatnya tergantung ke bawah. Saat kembali ke rekan timnya, Luke langsung menyemprotkan obat bius ke pustakawan yang mereka sewa. Setelah itu, ia pun mengambil Alkitab yang ada di sana yang membuat Charlotte merasa marah. Charlotte lalu bertanya bukankah rencana mereka hanya memindai Alkitab itu. Luke pun menjawab bahwa rencana itu telah berubah. Tak ada waktu lagi untuk memindainya. Luke bersama rekan timnya pun lalu melewati lorong bawah tanah karena area luar yang dijaga oleh pasukan dari Esme. Beberapa jam kemudian, datanglah Abbas bersama pasukannya. Ia pun bertanya-tanya tentang rencana apakah yang dilakukan oleh Luke. Ia lalu memerintahkan pasukannya agar memasangkan pelacak di seluruh kendaraan pribadi dari Owen. Malam harinya, Luke bersama timnya pun mulai memindai Alkitab yang mereka curi. Dengan bantuan dari Murphy, mereka pun menemukan teka-teki berupa simbol kuno yang sedikit aneh. Alat pendeteksi pintarnya pun juga tak bisa memecahkan simbol itu. Thomas lalu angkat suara bahwa simbol itu adalah sebuah nada lagu. Ia mengetahui hal itu sebab dia yang merupakan seorang pemain musik. Thomas lalu memainkan sebuah lagu sesuai simbol itu. Seketika, alat pendeteksi dari Murphy pun mendeteksi bahwa arti dari lagu itu adalah sebuah piramida. Dengan sangat senang, kini mereka pun menuju ke negara Mesir. Luke berpikir bahwa mereka semakin dekat dengan sumber air abadi yang mereka cari. Di lain sisi, diperlihatkan Esme yang mendatangi pemimpin gereja di Vatikan. Ia lalu bertanya tentang rencana apakah yang dilakukan oleh Luke sampai nekat mencuri Alkitab kuno. Pemimpin gereja itu pun menduga bahwa Luke sedang mencari sumber air abadi. Pemimpin gereja itu lalu memberikan Esme sebuah kunci dan menyuruhnya untuk pergi ke Mesir. Singkat cerita,
tibalah Luke bersama timnya di sebuah piramida yang menjadi tujuan mereka. Luke lalu bertanya kepada Murphy apakah benar piramida ini yang merupakan tujuan mereka. Murphy pun menjawab bahwa dia sangat yakin. Dia juga telah menemukan cetak birunya. Sebelum masuk ke dalam piramida, Owen menyuruh pasukan bayarannya untuk menjaga di area luar. Dia juga menyuruh pasukannya untuk menghadang siapapun orang yang mencoba untuk masuk. Luke lalu menyuruh Murphy dan juga Deb agar berjaga juga di area luar. Dengan senang hati, mereka berdua pun menuruti perintah dari Luke. Ketika sudah masuk ke dalam piramida, Luke menyarankan timnya untuk melewati ruangan rahasia sesuai di dalam cetak biru. Mereka semua pun lalu dipandu oleh Luke yang bertugas membaca cetak biru. Di area luar, diperlihatkan Abbas bersama timnya yang mencoba untuk masuk. Pasukan dari Owen pun langsung menyuruhnya pergi atau dia akan membunuhnya. Mendengar ancaman itu, Abbas pun langsung kembali ke dalam mobil dan memerintahkan semua pasukannya untuk melepaskan tembakan. Adu tembak pun terjadi di kedua belah pihak. Murphy bersama Deb yang melihat hal itu pun merasa bingung untuk memihak yang mana. Murphy lalu menyarankan untuk memihak yang menang saja. Kembali ke Luke, setibanya di sebuah ruangan, dia pun merasa heran sebab itu adalah ruangan buntu. Seharusnya ada jalan masuk ke ruang bawah. Owen yang merasa tak sabar, ia pun menyarankan untuk meledakkan lantai bawah. Akan tetapi, Charlotte langsung menolaknya, sebab ruangan ini berusia ratusan tahun dan akan runtuh apabila terkena ledakan. Tak diduga, Thomas menemukan cara untuk membuka ruang bawah tanah di tempat itu. Charlotte pun langsung mengapresiasi anaknya dan mengagumi arsitek Mesir dalam merancang sebuah bangunan yang penuh teka-teki. Luke bersama timnya pun langsung turun ke bawah yang merupakan tempat dari sumber air abadi berada. Sementara itu, di area luar, peperangan pun dimenangkan oleh pasukan dari Abbas karena Esme yang membantu dari belakang. Murphy bersama Deb pun langsung berpura-pura memihak Abbas. Kemudian, Abbas bersama Esme pun langsung bergegas masuk ke dalam piramida untuk menyusul Luke dan yang lainnya. Di lain sisi, Luke semakin dekat dengan sumber air abadi dan tinggal selangkah lagi. Ia hanya perlu memecahkan teka-teki untuk bisa turun ke sumber air itu. Dengan kecerdikannya, Luke langsung memencet semua benda yang ada di sana yang membuat sebuah anak tangga langsung muncul di sana. Di samping itu, Abbas bersama Esme yang hampir tiba di tempat dari Luke berada, mereka pun harus menghadapi pasukan dari Owen yang tersisa. Dengan kemampuan bertarungnya, mereka berdua pun berhasil melumpuhkan pasukan dari Owen dengan mudah. Kembali ke Luke, setelah tiba di sumber air abadi, Owen menyuruh Luke agar mencoba air itu. Namun, Luke langsung menolaknya, sebab dia hanya bertugas memecahkan teka-teki. Owen lalu mengeluarkan pistolnya dan menembak Luke agar mau mencoba air itu. Ia ingin tahu apakah air itu memang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Saat Luke mulai menyentuh air itu, tubuhnya pun terasa memiliki kekuatan seakan dia menjadi kebal. Luka tembak di tubuhnya pun juga sembuh secara seketika. Namun, ia memutuskan untuk tak meminumnya. Melihat apa yang dialami oleh Luke, Owen langsung turun ke bawah dan meminum air itu. Seketika, tubuhnya pun langsung berubah menjadi keriput seakan ada yang aneh dengan airnya. Luke mengatakan bahwa ada sebuah cerita jika air itu tak bisa diminum oleh sembarang orang. Dari ruang atas, Esme menjalankan amanah dari pemimpin gereja untuk mengunci ruangan itu untuk selamanya. Ia pun lalu memanggil Luke agar segera naik ke atas. Sementara itu, Owen masih terus mengalami hal aneh seakan air itu tak merestuinya. Setelah Esme memasukkan kuncinya ke sebuah lubang, seluruh ruangan di tempat itu pun langsung menutup dengan sendirinya. Luke bersama yang lainnya pun langsung bergegas pergi dari sana sebelum mereka terjebak di dalam tempat itu untuk selamanya. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil keluar dari sana. Setelah mengetahui kebenarannya, Abbas mengurungkan niatnya untuk menangkap Luke. Di samping itu, Luke menyerahkan lukisan yang dicurinya kepada Esme sesuai janjinya.
Ketika Esme akan pergi, dia pun membisikkan kata kepada Luke bahwa dia adalah petualang yang hebat. Apabila dia mencuri benda antik lagi, maka dia tak segan-segan memburunya. Seketika, Luke pun langsung tersenyum, dan kemudian film pun berakhir. Anything in mind? Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.